Marilah saudara-saudara semua yang letih lesu dan berbeban berat, sujudlah di hadapan Tuhan Allah dan siapkanlah hati pikiranmu menyambut belayan kasih Yesus saat teduh. Pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa yang kekal, yang telah menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Umat-Mu masuk rumah-Mu, berilah kami iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Biarpun bumi berkabung dan lesu, namun suka duka kami tertuju kepadamu. Tuhan adalah sumber kekuatan pada umat yang berseru kepadanya. Tuhan kiranya memberkati umatnya sehingga kebahagiaan, sukacita terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang menjadi hukum Taurat di dalam persekutuan kita hari ini dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman. Amin. Seluruh dunia terpadu
kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah dan menerima berita anugerah. Bapa di dalam Yesus, hari ini kami datang dengan segala beban dosa yang telah kami perbuat menurut hawa nafsu kami dan menurut kehendak kami yang jahat di hadapan, juga di hadapan sesama kami manusia. Sering kami terperangkap dalam kebiasaan buruk dan kami terlanjur adaptasi dan mencintainya. Kami sering pula terhadap kelemahan dan kesalahan kami, tetapi mata kami begitu jeli mendengar kelemahan orang lain. Ampunilah kami karena kecenderungan menikmati pekerjaan yang dapat menyesatkan kehidupan orang lain. Mampukanlah kami agar kehadiran kami dapat membuat hal menakutkan menjadi hal yang menyenangkan dan hal yang sulit menjadi hal yang mudah. Marilah kita menerima janji pengampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dia
Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nats epistel di dalam persekutuan kita hari ini kutip dari Mazmur pasal 121 dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan bersama-sama membacakannya. Ayat 1 liturgis, ayat 2 kaum bapa, ayat 3 kaum ibu, ayat 4 PNB atau pemuda-pemudi. Demikian selanjutnya. Demikian firman Tuhan di dalam ayat 1, nyanyian Jara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. See
adalah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
dihiburnya hatiku bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan lapar, ku tetap dari cadas di depanku, datang air yang segar. Dari cadas di depanku, datang air yang segar. Damai sejahtera dari Allah itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu melalui khotbah pada minggu ini. Terangilah hati dan pikiran kami sekalian oleh cahaya Roh Kudus, agar kami memperoleh kehidupan dari firman yang diberitakan pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Huria Kristen Indonesia, HKI Pasir Bidang, dan sekalian umat yang berkumpul di sini, maupun jemaat yang lain di luar gereja yang melihat dan yang mendengar firman Tuhan kepada kita pada hari ini tertulis di Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5. Ditambah ayat 13 sampai 17. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya
tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kemudian ayat 13 sampai ayat 17. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman-Mu menjadi terang. Pertama, saya mengucapkan dulu salam dari saya pribadi, Pendeta Firman Sibarani, Pengurus Huriat Kristen Indonesia, pengurus dari saudara-saudara, dan juga dari kantor pusat yang ada di Pematang Siantar. Itu dah ya, di Pematang Siantar. Dan dari rombongan yang datang dari kantor pusat, istri saya Pendeta Mary Hutapea ada bersama, dan juga ada ya di sini Boima ya, Hengki Banuarea yang bersama saya, dan juga Januari Sihumbing. Oleh karena itu kami sampaikanlah kepada Amang Guru ya, semua sintua dan juga jemaat, kaum bapak, kaum ibu, anak muda, halo anak muda, dan juga kepada anak-anak sekalian yang berkumpul di sini, salam dari kami. Horas, Shalom. Saudara-saudara, kalian jemaat Tuhan
seluruh warga jemaat HKI adalah jemaat Tuhan, jemaat Allah Bapa, jemaat Yesus Kristus, dan jemaat Roh Kudus yang dikasihinya, yang dibimbingnya, dan yang diselamatkannya. Jemaat Tuhan, tema dari khotbah pada hari ini adalah dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Bila orang sudah jatuh ke dalam dosa atau berdosa, dia menjadi orang yang bersalah atau sudah salah. Dia tidak lagi sebagai orang yang benar. Tetapi pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini, bisakah orang yang bersalah itu menjadi orang yang benar? Jawabannya bisa. Bagaimana orang yang bersalah bisa menjadi orang yang benar? Jawabannya, ia dibenarkan. Jadi tema kita saat ini dibenarkan karena iman. Pada zaman Rasul Paulus itu, khususnya di jemaat yang ada di kota Roma, banyak pengajar-pengajar, banyak ahli-ahli kitab, bahkan pemberita-pemberita firman Tuhan yang mengajarkan bahwa manusia dapat dibenarkan melalui usahanya sendiri, melalui pekerjaannya sendiri, melalui perbuatannya sendiri. Jadi pembenaran itu dianggap adalah atas usaha sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ini banyak. Salah satu yang disebut hukum Taurat adalah sunat ketika itu. Dan sekarang hukum Taurat yang kita selalu dengar ataupun katakan setiap minggu adalah hukum Taurat yang 10, patik nang 10. Jadi mereka mengajarkan engkau dapat dibenarkan atas usahamu dengan pekerjaanmu, perbuatanmu, melakukan sepenuhnya hukum-hukum Taurat itu. Saudara-saudara, padahal hukum Taurat itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, dia sebagai penuntut. Dan yang kedua, dia sebagai penuntun. Hanya beda T dan N ya. Yang pertama penuntut, dan yang kedua adalah penuntun. Kalau orang sudah kedapatan berdosa dan ia menjadi orang bersalah, diperhadapkan dengan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu menuntut dia melanggar hukum Taurat dan akan dihukum. Tetapi ketika orang kedapatan tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia adalah orang benar, ya, maka hukum Taurat itu menuntun dia supaya tidak berdosa. Itu fungsi daripada hukum Taurat.
Apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Pembenaran itu bukan usahamu. Karena bukan usaha manusia. Ya, kita manusia kan? Bukan jasa dan perbuatan dari manusia. Tetapi apa? Itu perbuatan Allah. Itu pekerjaan Allah. Kalau misalnya kita berkata bahwa kita menjadi benar karena melakukan hukum Taurat ataupun patik, itu berarti kita menganggap bahwa kebenaran adalah usaha kita sendiri, pekerjaan kita sendiri. Kalau memang demikian, Tuhan Yesus tak perlu datang ke bumi. Pembenaran orang berdosa yang bersalah itu hanya dapat dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan. Kenapa? Pembenaran orang berdosa hanya dapat dilakukan oleh yang tidak berdosa. Siapa orang ataupun diantara kita atau warga HKI yang lain atau orang Kristen yang membenarkan diri, dia tetap tidak benar. Jadi satu kali, dua kali, tiga kali. Kalau di lagu dikatakan 3 kali ya sudah selesai lah ya. 3 kali aku kecewakan sudah selesai katanya kan. Mau beribu kali membenarkan diri, bisa orang seperti itu terus membenarkan diri, tetapi dia tetap bersalah. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita semua berdosa. Dan siapa yang berdosa bersalah. Berdosa di hadapan Allah. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa tidak ada lagi yang benar karena semua sudah berbuat dosa, jadi sudah bersalah. Orang berdosa tidak dapat membenarkan diri sendiri walaupun dia anggap dia benar dan melakukan banyak hal. Jadi kita tidak dapat menjalankannya sendiri. Jadi kalau ada di antara kita ya jemaat Tuhan, udah tahu dia berdosa tetapi selalu membenarkan diri, kau akan menjadi semakin tidak benar. Jadi stoplah itu. Ya kalau berdosa katakan berdosa, kalau bersalah katakan bersalah. Tidak membenarkan diri karena engkau tidak akan pernah benar. Upah dosa adalah maut. Hukuman dari Tuhan. Mulu halak batak medok, puji diri, hamba mago. Membenarkan diri, papit terpitur diri, tongdo, hamba mago. Jadi kalau rumus matematikanya, pembenaran diri tetap hasilnya tidak benar dan akibatnya adalah maut. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau di antara kita kan? Tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau. Amin. Berarti mulai saat ini orang yang bersalah tidak membenarkan diri, orang yang berdosa tidak membenarkan diri. Allah membenarkan kita. Ia memberikan pembenaran dengan cuma-cuma. Saya mau menyampaikan itu bukan hadiah. Sering orang mengatakan itu hadiah, reward. Di HKI kalau HKI lah dulu ya, karena saya purus HKI kan. Nah,
Dihargai kalau ada resort yang beres pemberiannya ke kantor pusat, setorannya itu dikasih reward, dikasih hadiah. Tapi yang tidak, enggak dikasih hadiah. Enggak mungkin, ya kan begitu. Orang tua pun kalau ya jahat anaknya, enggak mungkin dikasih hadiah. Tapi karena kepada orang yang baik, yang menang, juara, dikasih hadiah. Allah tidak memberikan hadiah kepada orang yang salah, orang yang berdosa. Tetapi pembenaran itu memang pemberian anugerah. Dan semuanya anugerah itu cuma-cuma, namanya anugerah, diberikan saja, begitu saja, cuma-cuma kepada kita. Dan itulah kasih karunia dari Allah kita kepadamu, kepada semua kita. Kasih karunia Allah. Jadi apa yang besar di sini? Apa yang tidak kita temukan di sini di hukum dunia dan pada manusia di dunia ini? Kasih itu mengampuni. Itu yang ada hanya pada Allah. Kasih itu menyelamatkan. Jadi apa yang benar bukan mencari pembenaran diri, tetapi mencari kebenaran. Firman Tuhan mengajak kita sekarang mencari kebenaran. Saudara-saudara, Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Siapa orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16. Ai songonoddo kolong ni rohani debata di portidion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leling ni leling na di ibana. Jadi sudah ada jawaban. Bagaimana manusia, bagaimana warga HKI, bagaimana kita di sini menerima pemberian pembenaran itu supaya menjadi milik kita. Kita menjadi orang yang dibenarkan adalah karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Kalau Roma 3 ayat 28 itu jelas dikatakan bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman. Iman kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus di teks khotbah kita ini mengangkat dua orang contoh teladan iman. Yang pertama Abraham. Ia nenek moyang Israel secara genealogis, secara jasmani, tetapi ia nenek moyang HKI secara iman. Nenek moyang orang percaya secara iman. Dikatakan di sana bahwa Abraham memperoleh pembenaran bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Satu di antara hukum Taurat itu sunat. Ia memperoleh kebenaran dari Allah, pembenaran dari Allah, dan ia diperhitungkan menjadi orang yang benar karena ia dibenarkan sebelum ia disunat. Kita baca dulu ayat 9, ayat 10 di Roma 4, saya baca. Dengarkan baik-baik. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan?
Sebelum atau sesudah ia disunat? Jawabannya apa? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Ya. Di Kejadian 12 Allah sudah memanggil Abraham, "Hei Abraham, keluar dari kampungmu, dari sanak saudaramu, ke tanah yang saya berikan kepadamu." Itu Kejadian 12. Dan diberikan janji tanah Kanaan dan berkat dan nama yang populer harum bagi bangsa-bangsa. Makanya nenek moyang Hak dia secara iman terkenal, ya kan? Ini firman Tuhan betul-betul luar biasa terjadi, ya kan? Nah. Dan kemudian di Kejadian 13, 14, 15, 16 semua Tuhan memberkati dia. Baru di Kejadian pasal 17 ayat 10, "Hei Abraham, ya, engkau membuat tanda bagiku sebagai tanda engkau setia, sebagai tanda engkau taat, sebagai tanda engkau umatku dan aku Allahmu, maka ya engkau harus mensunat semua orang yang ada di tengah keluargamu." Itu baru. Jadi mana duluan? Anugerah atau Taurat? Anugerah. Kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita berada pada minggu-minggu liturgi sengsara Tuhan Yesus. Reminiscere sekarang, ya. Ketika umat Israel berontak kepada Allah di padang gurun, banyak orang yang dipatok ular berbisa dan mati. Tetapi Allah menyuruh Musa membuat satu ular dari tembaga dan meninggikannya di atas sebuah tiang, dan dikatakan, "Barang siapa yang memandang kepada ular tembaga itu, walaupun dipatok ular berbisa, ia tetap hidup." Di Bilangan 21 ayat 8 sampai 9, saudara-saudara. Demikianlah Yesus ditinggikan di kayu salib. Dan siapa orang berdosa yang memandang kepada Yesus, dia tidak akan mati, dia akan hidup. Karena siapa yang memandang Yesus, yang percaya kepada Yesus, saat itu dia dibenarkan. Dan orang yang sudah dibenarkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu di Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat 15. Jadi di minggu-minggu ini kita mempersiapkan diri secara khusus. Makanya ada liturgi Kuria Kristen Indonesia dalam 1 tahun gereja yang menuntun perjalanan hidup kita, perjalanan rohani iman kita, dan perjalanan iman kita yang menerangi perjalanan bisnis kita, yang menerangi perjalanan pekerjaan kita sehari-hari di sawah atau di rumah atau di mana-mana, di pemerintahan, perusahaan dan lain-lain. Ya. Saat ini kita mempersiapkan diri semakin memandang kepada salib Yesus. Berenjo silang di Yesus. Kalau engkau melihat salib Yesus, apakah di gereja dan di kuburan itu adalah salib Yesus untuk orang mati? Karena Yesus sudah mati dan bangkit. Dan di mana-mana ada salib, itu adalah salib daripada Yesus. Dan ketika engkau memandang dan percaya kepada Yesus, engkau dibenarkan dan engkau memperoleh keselamatan. Jadi ada lagu itu, ya. Mari secara khusus, jangan sia-siakan minggu-minggu sengsara ini. Engkau akan menemukan sesuatu, nuansa kehidupan yang surgawi ketika engkau merenungkan, menghayati Yesus sengsara Yesus dan akan sampai di kayu salib. Pada kaki salibmu, sai solhot tu silang mi. Tadi hojo, sai solhot tu silang mi. Ayat sada, Yesus ingan aku. Sai dua tolu. Sai solhot
Jadi mula kamu andot di minggu-minggu pertinonan di Tuhan Yesus, di minggu-minggu sengsara ini, una kola portibio panok noti. Alai panok noti ma silang ni Tuhan ini. Dan contoh teladan iman yang kedua diberitahu oleh Rasul Paulus adalah Daud. Daud. Jadi pertanyaan, apakah hukum Taurat itu perlu? Apakah Patik Nasab 10 itu perlu? Jawabannya perlu. Itu perlu bagi kita yang sudah dibenarkan. Itu perlu bagi Huria Kristen Indonesia yang sudah dibenarkan, dan kamulah Huria Kristen Indonesia, setiap orang dan kita semua yang berkumpul di sini. Kita lihat Daud. Daud dibenarkan karena iman. Itu kan ayat 6 sampai 8 itu di teks khotbah kita. Antara teks yang tadi saya baca dulu ayat 6 dan ayat 8. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Daud beriman kepada Tuhan dan dia bertobat. Dia meninggalkan dosa-dosanya, dan buah imannya dia menjadi bertobat dan Tuhan membenarkannya, maka dia disebut orang yang berbahagia. Di Mazmur 32 ayat 1 sampai 2, karena dia memperoleh keselamatan dari Tuhan. Jadi saudara semuanya berada di dalam janji keselamatan Tuhan. Dan ketika kita sudah masuk tadi pada minggu-minggu sengsara Yesus yang akan menyelamatkan, dan ini akan terjadi sungguh-sungguh kepada kita semua, bukan hanya pada zaman dahulu di Golgota, tetapi terjadi pada saat ini. Yesus yang sengsara sampai mati di kayu salib akan menyelamatkan kita semua, memberikan keselamatan kepada kita. Kita datang untuk merendahkan hati kita. Jadi semua warga HKI, semua yang datang sekarang karena sudah tahu bahwa hidupnya ini anugerah dan keselamatan itu oleh imannya, dan yang beriman itu merendahkan hati. Tidak ada lagi yang sombong, tidak ada lagi yang memegahkan diri, tetapi yang merendahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia akan diselamatkan, diberkati, hidupnya berbahagia. Engkau dibenarkan karena iman. Iman kepada Yesus Kristus. Imanmu menyelamatkan engkau. Pulanglah berbahagia. Imanmu menyelamatkan engkau, memberkati engkau. Amin. Firman-Mu berkatilah.
Terima kasih Bapa, sebagaimana firman-Mu, sesaat ini, hari ini, dalam ibadah ini, kami sudah dibenarkan karena kami beriman kepada-Mu, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dan kami berbahagia dan kami sudah memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Kuatkan dan tolong kami oleh Roh Kudus supaya tetap sebagai orang yang beriman kepada-Mu. Amin. Amin.
sampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gerejamu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Oras Mahita.